Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Gunung Obat Rohani adalah tanah terlarang. Seluruh gunung memiliki lapisan segel, kecuali seseorang memiliki kemampuan terbang. Mereka hanya bisa memasuki gunung obat spiritual dari pintu masuk. Ada 8 pintu masuk di gunung pengobatan rohani, dan ke-8 pintu masuk itu memiliki para tetua yang berjaga di sana. Hanya pada saat berburu obat spiritual, mereka akan dibuka. Pada saat itu, ke-8 pintu masuk terbuka. Para murid pelataran dalam yang memiliki token dapat masuk dan hampir 100.000 murid datang dari segala arah. Gunung obat rohani ini adalah tempat yang cukup misterius. Chu Feng berkeliaran di gunung pengobatan spiritual. Pandangannya tertarik pada pohon besar yang menutupi langit dan semak-semak yang tebal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman yang begitu indah. Bahkan wewangian bunga-bunga itu sangat lebat dan pemandangan dunia lain membuatnya mabuk. Rumput roh tanah. Tiba-tiba, Chu Feng melihat tanaman aneh. Itu memiliki ketinggian 5 inci dengan 4 daun. Seluruhnya berwarna hijau dan ditutupi dengan cahaya redup. Itu adalah rumput roh tanah tingkat rendah. Tapi sebelum bahkan semakin dekat, rumput roh tanah berkontraksi dan bersiap untuk melarikan diri. Sing! Melihat itu, Chu Feng tiba-tiba melompat. Tapi dia satu langkah terlalu lambat. The Ground Spirit Grace sudah kembali ke dalam tanah ketika ia tiba. Hal-hal ini benar-benar memiliki sifat spiritual. Chu Feng tertawa dengan datar. Tetapi dia tak sabar. Dia mengamati dengan tatapannya. Dia tahu bahwa rumput roh tanah bisa melarikan diri ke dalam tanah. Tetapi setelah jarak tertentu, mereka harus kembali ke permukaan. Dan arah melarikan diri biasanya adalah lurus. Jadi Chu Feng merasa bahwa selama dia mengkonfirmasi jejak yang melarikan diri, tak sulit untuk menangkapnya dengan kecepatan. Sing, sing. Tepat pada saat itu, cahaya menyala dan rumput roh tanah pun keluar dari tanah. Itu jelas sama dengan yang baru saja lolos. Tetapi belum lama dari rumput spiritual itu mengungkapkan dirinya, tiba-tiba ia pun kembali menggali ke tanah dan terus melarikan diri. Chu Feng bersuka cita dan dia melangkah beberapa langkah, lalu melompat ke udara seperti kelinci yang licik. Tangannya membentuk cakar elang. Dia meraih ruang kosong di depannya. Hush. Sama seperti Chu Feng meramalkannya, saat ia mendarat di tanah, rumput spiritual itu keluar dari tanah. Tapi kali ini, Chu Feng lebih cepat dari itu. Dia tidak memberikannya kesempatan untuk bisa melarikan diri. Tangan besar Chu Feng dengan erat meraih cabang-cabangnya dan menariknya keluar dari tanah. Ketika rumput spiritual itu terputus dari tanah, ia mulai membuat suara-suara yang menusuk telinga dan gelombang kekuatan yang kuat terus datang darinya. Tetapi perjuangan itu hanya berlangsung sementara. Sebelum menjadi semakin lemah, pada akhirnya cahaya dari rumput spiritual itu menyala. Lalu ukurannya mulai berkurang. Pada akhirnya itu hampir sebesar ukuran jari. Hal ini benar-benar sangat aneh. Ketika obat spiritual meninggalkan tanah, ia akan kehilangan sifat spiritualnya. Dan obat spiritual yang tidak memiliki sifat spiritual akan memiliki tubuh yang sangat kecil. Tapi itu hanya rumor. Ketika rumput roh tanah yang panjang 5 inci menjadi bahkan tidak setengah inci, siapapun akan merasa terkejut ketika mereka melihat itu di depan wajah mereka. Setelah merawat rumput spiritual itu, Chu Feng melapisi tangannya dan melakukan segel tangan. Kekuatan menyerap yang kuat melonjak dari dantiannya. Dan dalam sekejap, itu benar-benar menyempurnakan rumput roh tanah yang ada di tangannya. Hehehe. Hal-hal ini bahkan tidak cukup bagimu untuk mengisi celah di gigimu. Chu Feng tersenyum pahit. Rumput spiritual itu hanyalah rumput dengan tingkat rendah. Dan energi spiritual di dalamnya beberapa kali lebih buruk daripada rumput Saint Spirit. Dia akan membutuhkan jumlah yang cukup menakutkan jika ia mengandalkannya untuk memberi makan petir ilahi yang ada di dalam tubuhnya. Karena itu tidak dapat membantu, Chu Feng terus mengembara dan langsung pergi ke bagian dalam hutan. Gunung pengobatan spiritual dibagi menjadi lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Lingkaran luar memiliki obat spiritual berkualitas rendah. Adapun lingkaran tengah
memiliki obat spiritual kualitas sedang. Dan lingkaran dalam memiliki obat spiritual berkualitas sangat tinggi. Chu Feng lebih akrab dengan obat spiritual berkualitas tinggi, yaitu Saint Spirit Grass. Tetapi, dia juga tahu bahwa rumput Saint Spirit tidak baik ketika mereka masih memiliki sifat spiritual mereka. Tidak hanya mereka melarikan diri ketika mereka melihat orang-orang. Mereka bahkan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Menurut rumor, Saint Spirit Grace sebanding dengan First Beast peringkat 6. Itu juga berarti bahwa tanpa berada di tingkat 6, kamu tak akan bisa mengalahkannya. Itulah mengapa lingkaran dalam hutan dipandang sebagai area terlarang dan sangat sedikit orang yang berani memasukinya. Chu Feng juga tidak berencana untuk memburu orang-orang menakutkan itu. Jadi tujuannya adalah kalangan menengah. Obat spiritual kualitas menengah adalah Sky Spirit Grass. Menurut legenda, itu bisa menempel dan dengan cepat berlari melintasi tanah. Bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat sehingga sangat sulit untuk ditangkap. Tapi untungnya itu tak memiliki kekuatan membunuh. Meskipun energi spiritual yang dikandungnya tidak ada bandingannya dengan rumput Saint Spirit, itu masih jauh dari rumput roh tanah. Jadi itu sebabnya menangkapnya adalah tujuan terbaik Chu Feng untuk kali ini. Dia terus berjalan dan semua rumput roh tanah yang dilihat Chu Feng sepanjang jalan tak bisa lepas dari genggaman iblisnya. Dan mereka bahkan disempurnakan di tempat kejadian. Ketika tengah hari tiba, dia akhirnya mencapai lingkaran tengah. Dan dia dengan cepat menemukan satu Sky Spirit Grass. Namun, Sky Spirit Grass sangat mengesankan. Tidak hanya itu bisa mengubah rute pelariannya, itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat. Meskipun tembus pandangnya hanya berlangsung sebentar, Chu Feng selalu menderita ketika itu terjadi. Langsung sampai matahari mulai terbenam di barat, Chu Feng melihat setidaknya selusin rumput Sky Spirit. Tetapi ia bahkan tidak bisa menangkap walau satu. Aku tidak percaya bahwa aku akan kalah dari obat spiritual berkualitas sedang. Meskipun Chu Feng masih kuat, bahkan setelah berlari harian penuh, ia tak berdaya ketika perutnya mulai berdenyut. Sehingga dia hanya bisa berhenti untuk mengisi perutnya. Saat ia memakan ransum, dia tidak melupakan ejekannya oleh Sky Spirit Grass. Dan dia bersumpah untuk menangkap Sky Spirit Grass dan untuk memperbaikinya. Seperti yang aku katakan, jangan datang ke lingkaran tengah. Sky Spirit Grass ini bukan sesuatu yang bisa kita tangkap. Nona, tidak perlu terburu-buru. Aku sudah perlahan-lahan memahami pola pelarian Sky Spirit Grass. Beri aku 1 hari lagi dan aku akan menjamin kita bisa menangkapnya. 1 hari? Dalam 1 hari, berapa banyak rumput roh tanah yang bisa kita tangkap di lingkaran luar? Kamu hanya membuang-buang waktu kita. Tepat pada saat itu, kata-kata patah datang dari hutan. Dan Chu Feng bisa merasakannya bahwa setidaknya 10 orang mendekat. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang menderita. Chu Feng pun tertawa kecil. Dia bahkan tidak perlu mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang yang ada di sana. Nona, lihat, itu tampaknya Chu Feng. Tetapi ketika terkejut, namun juga penuh dengan suara tiruan terdengar, Chu Feng tahu bahwa ia bertemu dengan seorang kenalan. Dia mengangkat dan melihatnya. 10 siluet atapnya dan mereka semua adalah wajah yang dikenalnya. Wanita muda yang memimpinnya disebut Chu Shu. Dia salah satu lebih muda dari Chu Feng. Dan dia bisa dikatakan adalah sepupu Chu Feng. Meskipun Chu Shu tidak semanis dan secantik Chu Yu, ia masih memiliki beberapa poin di penampilannya. Terutama kulit putih saljunya yang cocok dengan namanya. Tetapi dia sama dengan Chu Cheng dan Chu Zhen, tidak menyukai Chu Feng sejak mereka masih kecil. Di belakang Chu Shui ada 9 orang. Meskipun mereka memiliki nama keluarga Chu, dengan tegas mereka berkata, mereka bukan bagian dari keluarga Chu. Mereka adalah pelayan dari keluarga Chu. Tetapi karena orang tua mereka memiliki beberapa status dalam keluarga Chu, mereka memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama. Tapi lucunya, bahkan orang-orang itu menatap Chu Feng. Oh, kamu Chu Feng. Suara menjijikkan pun terdengar lagi. Dan ternyata orang yang berbicara adalah pemuda jakung dan kurus yang berdiri di sebelah Chu Shui. Chu Feng juga mengenali orang itu. Dia dipanggil Chu Gao. Dan sejak muda, dia suka menempel di sebelah Chu Shui. Dia adalah bayangan Chu Shui. Bahwa meskipun Chu Gao memiliki status sebagai pelayan, bakatnya tidak buruk dan dia memasuki sekolah Azure pada saat yang sama dengan Chu Yue.
dan dia juga berada di level 4 ranah spiritual. Dalam kelompok Chuzue, kekuatan Chugao adalah layak. Jadi jelas bahwa dia adalah kekuatan utama dari kelompok ini. Tetapi lelaki itu tak bisa diandalkan. Melihat seperti bagaimana dia membawa Chuzue dan rombongannya memasuki lingkaran tengah, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menggigit lebih banyak dari kemampuan gigitannya. Chu Feng, aku juga berkata, kamu juga tidak baik. Kamu bahkan tak punya apa-apa, bahkan setelah sehari penuh. Ketika dia melihat tas Chu Feng kering, Chuzue mencibir dan menggali kesulitannya. Apakah begitu? Dengan kalian bertujuh bersama-sama, sepertinya kamu tak lebih baik dari aku. Chu Feng memindai dengan tatapannya dan melihat tas kering yang sama di sisi Chuzue sambil mengejeknya. Aku benar tak mengerti apa yang dipikirkan oleh Chu Wei. Dia menempatkan 10 dari kalian orang yang tak berguna di satu tanah dan 10 orang yang tak berguna berlari ke lingkaran tengah. Apakah kalian di sini untuk berkemah? Kamu punya cukup jatah? Omong kosong. Mendengar kata Chu Feng, Chuzue menjadi gelisah dan marah. 9 pelayan lainnya di sampingnya juga tidak dalam suasana hati yang baik, terutama si Chugao. Dia bahkan menunjuk Chu Feng dan berteriak, "Jika kamu berani menjadi lebih respek terhadap kehilangan keluargaku, aku akan melumpuhkanmu. Jika kamu merasa bisa, maka datang dan coba." Chu Feng melirik ke arah Chugao. "Kamu pikir aku tak berani?" Saat Chugao berbicara, dia dengan agresif berlari ke Chu Feng. Angin berputar naik dari bawah kakinya dan menyapu dedaunan besar ke atas. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan level 4 dari dunia spirit. Tetapi tepat pada saat Chugao mendekati Chu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sepasang mata yang dingin melesat seperti pisau tajam seolah menusuk mata Chugao. Pada saat itu Chugao segera berhenti berjalan dan juga mundur 2 langkah ke belakang. Begitu dia melihat tatapan Chu Feng, dia merasakan sesuatu, kekuatan pencegahan. Penangkalan itu membuat Chugao merasa merinding. Dia panik di dalam hatinya karena dia telah merasa jerah sebelumnya. Dan seseorang yang bisa membuatnya merasakan sesuatu seperti itu adalah orang yang sangat menakutkan. Meskipun dia juga merasa bahwa itu tidak dapat dibayangkan ketika itu datang dari Chu Feng yang juga berada di tingkat 4 ranah spirit yang baru saja masuk ke pelataran dalam, pencegahan itu memberitahu bahwa dia tak bisa bertarung dengan Chu Feng. Setelah menelan ludahnya dengan dalam, Chugao langsung berbalik dan berlari kembali ke arah kelompoknya. Adegan itu benar-benar membuat Chuzue dan yang lainnya tak tahu harus berbuat apa. Kenapa dia kembali tanpa berkelahi? Bukankah itu terlalu memalukan? Jika mereka tahu bahwa Chugao takut dengan ekspresi mata Chu Feng sendiri, mereka akan merasa bahwa mereka kehilangan lebih banyak wajah. "Chugao, apa yang terjadi padamu?" Chuzue mengecam dengan marah. "Nona, aku, Chugao, tak tahu harus bagaimana meresponnya. Sampah yang tak berguna." Melihat penampilan Chugao yang lemah, Chuzue dengan marah menggigit giginya. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan sengit kepada Chu Feng. "Chu Feng, kamu benar-benar sudah dewasa. Apakah kamu lupa bahwa kamu dipukuli oleh Hong Feng ketika kamu masih muda? Biarkan aku memperingatkanmu. Kamu sebaiknya tidak pernah kembali ke keluarga Chu, atau aku akan membuat Hong Feng memukulmu kembali." Setelah mendengar kata-kata Chuzue, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya dan ransum di tangannya benar-benar hancur menjadi bubuk. Angin kencang bersamanya menjadi berputar, dan itu meniup Chuzue dan yang lainnya harus menerus kembali. Bahkan Chugao mengalami kesulitan saat memblokirnya. Chu Hongfei, seseorang yang sangat mempermalukan Chu Feng sebelumnya. Chu Feng tak akan pernah bisa melupakannya. Dia yang pada saat itu baru berusia 8 tahun dipukuli oleh Chu Hongfei yang telah berusia 10 tahun sampai ke titik di mana ia tak bisa berdiri. Chu Feng pada saat itu tetap di tempat tidur selama setengah bulan. Bahkan Chu Guyu dipukuli dengan buruk. Hal itu menjadi duri dalam hati Chu Feng. Duri yang akan selalu menyakitkan jika tak ditarik keluar. Chu Feng kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Dengan aura dingin dan padat menyebar dari sepasang matanya, ia berkata dengan nada yang sangat dingin untuk Chuzue. "Chuzue, beritahu Chu Hongfei bahwa aku akan kembali dalam pertemuan tahun ini. Pastikan dia melakukan persiapan untuk berlutut dan mengemis. Dan sekarang kalian semua lebih baik segera menghilang dari pandanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal." Jika mereka dalam keadaan normal, Chuzue pasti akan berbicara kembali ke Chu Feng.
Tetapi sekarang ia tak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng sudah cukup untuk membuat kakinya lemah dan bergetar. Dia tahu bahwa perasaan ini disebut ketakutan. Pada akhirnya, Chu Shui tak mengatakan apa-apa dan kembali berbalik lalu melangkah lebih jauh ke pegunungan dan hutan. Adapun Chu Gao dan yang lainnya, mereka juga dengan cepat mengikutinya. Karena mereka sama dengan Chu Shui, mereka tak dapat melawat aura Chu Feng. Setelah Chu Shui dan lainnya pergi, Chu Feng dengan jelas berkemas dan melanjutkan perjalanannya. Dia tahu bahwa Chu Hongfei bukan lampu hemat minyak. Tak hanya dia yang terbaik dalam pertempuran dalam keluarga Chu di masa lalu. Bahkan hari ini dia nyaris di belakang Chu Guyu. Chu Hongfei berasal dari keluarga Chu. Dan selain Chu Guyu, dia adalah satu-satunya orang lain yang bisa masuk ke sekolah kelas 1. Untuk bisa diterima oleh sekolah kelas 1, sudah menunjukkan bakatnya dalam budidaya bela diri. Sejak Chu Hongfei memasuki sekolah, dia belum pernah kembali ke keluarga Chu, sehingga tak ada yang tahu kekuatan apa yang dia miliki. Namun, Chu Feng merasa bahwa tahun ini Chu Hongfei kemungkinan akan kembali. Bagaimanapun, ayahnya sendiri adalah salah satu kandidat. Adapun bakat Chu Hongfei, bahkan jika ia tak mencapai level 6 ranah spirit, dia akan setidaknya menjadi level 5. Jadi Chu Feng harus dengan cepat meningkatkan kekuatannya, mencapai level 5 pada ranah spirit. Jangan sentuh aku. Tapi sebelum Chu Feng berjalan jauh, jeritan tajam datang dari hutan. Suara itu milik Chu Shui. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan kening. Dan setelah beberapa ragu, ia berlari ke arah suara. Pada saat yang sama, di daerah kosong di pegunungan, pemandangannya tak tertahankan pun terjadi. Chu Gao dan 9 orang lainnya menggigil sambil berdiri di samping dengan wajah penuh ketakutan. Di ruang kosong di tengah, Chu Shui sedang dipermainkan oleh 3 pria. 3 orang itu berusia sekitar 20 tahun dan wajah mereka sangat vulgar. Tapi di belakang tubuh mereka, pedang besi hitam ada di punggung mereka. Mereka adalah anggota aliansi pedang. Junior, tidak perlu takut. Kami tidak memiliki niat buruk dan kami hanya ingin mengobrol sedikit dengan kamu. Salah satu laki-laki yang memiliki wajah penuh bopeng sedang menarik pakaian ungu Chu Shui. Satu lengan sudah robek olehnya dan itu mengungkapkan kulit seputih salju mirip Chu Shui. Hehehe, ini cukup putih. Aku suka gadis yang putih dan lembut seperti ini. 2 lainnya juga menyentuh tubuh Chu Shui. Mata mereka bersinar dan mereka sudah meneteskan air liur dari mulut mereka. Kami dari sekolah yang sama. Tidakkah kamu takut para tetua akan menghukum kamu jika kamu memperlakukan aku seperti ini? Wajah Chu Shui sudah penuh dengan air mata saat ia berjuang tanpa ketakutan. Junior, kami melindungimu. Para tetua bahkan tak punya cukup waktu untuk memuji kita. Jadi mengapa mereka bahkan menghukum kita? Itu benar, mengikuti orang-orang tak berguna seperti mereka hanya akan membuatmu lebih berbahaya. Masih lebih baik untuk mengikuti kami. Dan ketika perburuan berakhir, kami akan memberikan kamu beberapa hadiah. Hehehe. Sudah malam dan mereka bertiga sangat kesepian. Tepat pada saat itu, mereka menemukan domba kecil seperti Chu Shui. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan itu pergi? Para senior, tolong biarkan kami pergi. Chu Gao memohon sambil gemetar. Sing. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, salah satu anggota pedang mengeluarkan pedang besi hitamnya. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, salah satu anggota aliansi pedang mengeluarkan pedang besi hitamnya dan melambaikan kepada Chu Gao. Dan angin kencang pun terbang di depan tubuh Chu Gao. Setelah angin kencang berhembus, tiba-tiba luka berdarah muncul di atas kaki Chu Gao. Ia pun berlutut di atas tanah. Level 5 dari dunia spirit. Melihat itu, keluarga Chu kemudian mundur untuk dapat menggunakan angin sebagai pisau dan mengalahkan Chu Gao dalam satu serangan tanpa diragukan lagi. Itu adalah kekuatan kultivasi tingkat 5 di dunia roh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.